Tapi daripada kemarin saya jelaskan bertele-tele nanti gaduh, belum pengen gaduh. Daripada kita gaduh, terus akhirnya kita bertengkar, berdebat sebangsa setanah air, apalagi seagama. Nah ini malah bahaya. Makanya saya minta tolong untuk seluruh jamaah Sabilul Taubah khususnya. Jadi saya mengatakan Palestina aman, ini aman ketika kita pergi ke Masjidil Aqsa. Dan bukan berarti saya menafikan peperangan yang ada di Gaza. Ada yang menerima silahkan, digoreng lagi monggo. Tapi kalau memang perkataan saya yang dipotong oleh seseorang itu membuat gaduh negara ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya warga Indonesia, saya orang Muslim, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi tidak melihat secara full, bahkan tidak ada satupun yang mengupload video saya yang waktu di akhir. Jadi hanya di awal yang kata-kata saya bilang bahwasanya Palestina aman. Nah, saya bilang seperti itu, akhirnya di crop oleh seseorang, dan akhirnya semasa saya umroh selama 13 hari viral. Tapi mohon maaf, kenapa Gus Idam kok nggak ngasih tanggapan pada waktu umroh? Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kita membawa 120 jamaah umroh. Kita memiliki tanggung jawab untuk mengawal beliau-beliau, dan saya sendiri harus ibadah, dan tidak mungkin ketika di tempat suci nanti saya menelaah kasus ini akhirnya malah gaduh. Dan kula nggih wedi malan, wedi karena itu tempat-tempat suci kita. Saya matur suwun untuk yang sudah nge-crop video saya yang mengatakan Palestina aman itu. Saya terima kasih untuk yang sudah nge-crop, tapi bukan berarti nanti akan saya ceritakan. Saya ceritakan jangan di-crop sampai situ. Saya ceritakan semuanya biar jamaah juga paham, orang Indonesia yang Muslim juga paham, dan seluruhnya umat Muslim paham. Artinya video saya itu tidak sampai di situ saja. Jadi kenapa kok saya pada awal pengajian bilang seperti itu? Karena itu menjawab kekhawatiran jamaah. Jadi waktu saya sebelum tanggal 27 berangkat sama Ilham Cibor sama rombongan saya itu ke sana, ada satu bis. Sekitar berapa orang, Bor? 40. Sekitar 40 orang. Mulai dari berbagai macam kalangan. Orang yang PNS juga ada, orang dinas ada, orang yang artis ada. Kita 40 orang berangkat ke Palestina waktu itu. Nah, sebelum saya berangkat, seluruh jamaah itu bingung. Kenapa khawatir? Khawatir. Nah, bentar. Ini TikTok. Oh ya, ini nggak boleh. Nah, jadi seluruh jamaah Sabilul Taubah itu khawatir. Gus Idam kok mau ke Palestina? Gus Idam kok mau ke Palestina? Ya mungkin nggak tahu, mereka itu menganggap saya teman atau menganggap saya keluarga atau menganggap saya apa, saya nggak tahu. Yang jelas mereka semua khawatir. Kenapa Gus Idam ke Palestina? Akhirnya khawatir. Lah waktu di Nganjuk, karena kita pertama kali ketemu setelah saya pulang dari Palestina, akhirnya saya jelaskan aman. Saya nggak kenapa-napa, bahkan seluruh tubuh saya ini aman semua. Nah itu maksud saya, aman untuk diri saya, tidak apa-apa. Dan yang saya ceritakan, ini tidak saya buat-buat, ini realita. Saya, Ilham Cibor, semuanya, seluruh rombongan saya, kurang lebih 40 orang, tidak ada yang tersakiti di sana. Tapi bukan berarti saya bilang Palestina aman itu, setelah itu saya menafikan, meniadakan bahwasanya ada jihad fisabilillah di Gaza. Nah ini yang dipelintir orang-orang. Jadi kalau orang tidak pernah atau belum pernah pergi ke sana, mungkin yang dikira Masjidil Aqsa itu juga tidak aman. Jadi Masjidil Aqsa itu tidak ada peperangan. Tapi bukan berarti kok aman, damai, tidak. Masih di bawah pengawasan Israel. Gitu loh. Makanya ada saudara saya dari PBNU
kakak ipar saya, Kiai Haji Fakhrul Razi juga mengatakan sedemikian. Yang dikatakan Gus Idam itu tidak salah. Tapi daripada kemarin saya jelaskan bertele-tele nanti gaduh, belum pengen gaduh. Daripada kita gaduh, terus akhirnya kita bertengkar, berdebat sebangsa setanah air, apalagi seagama. Nah ini malah bahaya. Makanya saya minta tolong untuk seluruh jamaah Sabil Taubah khususnya. Jadi saya mengatakan Palestina aman, ini aman ketika kita pergi ke Masjidil Aqsa. Dan bukan berarti saya menafikan peperangan yang ada di Gaza. Bahkan sampai detik ini Ilham Cibor saya ini masih berhubungan dengan orang Palestina. Bahkan waktu kita ke sana itu tidak seperti komentar-komentar. Ini tadi setelah saya pulang umroh kan cerita semua. Gus ada yang komentar katanya Gus ini ke sana ke Palestina jalan-jalan, masya Allah. Ini salah satu argumen yang sangat luar biasa menyakitkan. Tapi ya gak masalah. Netizen itu bebas. Gratisan. Bahkan ada yang bilang gratisan. Dan kita itu ke sana nyambangi sahabat kita. Kenapa Gus Idam kok ingin pergi ke Palestina? Saya ingin menyatakan bahwasanya di sana itu gimana atau keadaannya. Bahkan kita dari beberapa orang 40 itu kita sodako kita di sana, sodako ketemu orang-orang di Palestina, anak-anak kecil, masya Allah, seneng Pak, cetok tiang Islam seneng. Makanya saya bilang seperti itu, saya ini aman tidak apa-apa dan saya ingin menyemarakkan monggo sahabat-sahabat Muslim yang ada di Indonesia, daripada kamu pergi ke Las Vegas, kamu pergi mungkin Los Angeles, kamu berbahagia-bahagia atau kamu judi di mana, punya rezeki, berangkat saja. Dengan panjenengan berangkat ke Palestina akan membahagiakan orang Palestina, ngerasa disambangi dulur-dulur Muslim. Bahkan ada orang yang berargumen, wah Gus Idam ini Sanuel bawa uang pro karo Israel. Waduh, bukan mungkin kalau saya sampai pro sama Israel, tidak mungkin saya berkunjung ke Palestina. Yang saya kunjungi Israel. Dan saya itu orang Islam, mau Muslim, nalurina ide tempundi. Ngoten lho. Berarti kamu itu nggak tahu ya kabar-kabar beredar ini. Tahu, kabar beredar semua itu ada yang benar, ada yang tidak. Loh Gus, berarti gue ngentai, sampean ngentai karo berita-berita itu kamu katakan bahwa tidak, ada yang benar, tapi juga ada yang tidak. Akhirnya nanti kalau kita terlalu berlebihan, kita jadi semua orang Indonesia akan takut ke sana. Lah ketika orang Indonesia takut ke sana, Masjidil Aqsa tidak seramai itu. Padahal niku tempat suci ini AEDW. Itu kayak juga salat ning Masjidil Haram Mekah, pahalanya 100.000 kali lipat daripada kita sholat di masjid-masjid yang lain. Sholat di Masjid Nabawi Madinah 1.000 kali lipat pahalanya daripada di masjid-masjid yang lain. Sholat di Masjidil Aqsa 500 kali lipat, ratusan pahalanya daripada di masjid biasa. Nah, makanya itu tempat suci kita, Masjidil Aqsa, Madinah, Mekah diramaikan. Jadi ceritanya itu seperti itu. Ini bukan masalah, wah Gus Idam pembenaran, pembelaan. Itu adalah pelintiran buzzer-buzzer. Pelintiran buzzer-buzzer. Jadi saya mohon maaf ketika 13 hari setelah saya acara di Nganjuk, akhirnya video saya naik. Akhirnya selama saya umroh, saya tidak menjelaskan. Bahkan saya di live-nya istri saya hanya sedikit menjelaskan. Karena ya di Mekah, orang mungkin ngomong ngoten niku ya mboten duwe duga. Dan posisi saya di Fairmont, hotelnya itu di atasnya, dekatnya Ka'bah, yang Ka'bah ini sore. Terus malah ngomong ngoten niku bagi saya mboten pas. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ketika pembicaraan saya itu membuat gaduh, khususnya panjenengan sedoyo. Kula nyuwun agung ing pangapunten. Nyuwun agung ing pangapunten. Tapi bukan berarti saya mencabut omongan saya. Berarti iki Idam
berarti mengakui di sana. Kalau di Masjidil Aqsa, saya ulangi sekali lagi, tidak ada peperangan. Dan itu tempat suci kita. Bahkan saya Jumatan di sana, saya ketemu Syekh Yusuf, imamnya Masjidil Aqsa. Seneng Pak, disambangi wong Indonesia. Nek Gusti Gam pro Israel, sing tak goleki Zionis kuwi. Iya toh. Iso ulaan bedil lah itu. Nah, makanya ketika saya ketemu jamaah, saya bilang bahwasanya aman. Saya aman, nggak ada apa-apa. Dan bagi panjenengan yang ingin datang ke sana, ya, ngelek. Akunya Pak Tato ngelek, akunya Pak Tato. Bahkan banyak cerita menarik lah. Akhirnya selain kui Pak Yuga, bahkan kayak Kak Yuga ini admin sarung saya ini, Kaya Raya Joko Tingting Gung Serabi. Bosir. Lah, oh ya ora apa-apa. Lah, niki kudune berangkat ke sana. Ini kan hobinya umroh dia. Sesekali harus pernah ke Palestina. Hobinya juga sedekah. Sedekah di sana. Seneng ning mriko. Bukan berarti kok, loh, jam iku gak ngerti Gaza. Loh, yo ngerti, Pak. Justru kita itu berusaha datang ke sana. Itu karena apa? Pertama kita agar tahu sejarah Islam. ID nyeritani Isra Mi'raj iki gene ora ngerti, gene ora mek ceritane tok ngerti. Bahkan kayak Jibur ini, oh ini toh batu yang dipijaki Rasulullah sebelum Rasulullah Mi'raj ke Sidratil Muntaha. Makanya kayak di bangunan, orang kan miranya Masjidil Aqsa itu hanya itu yang kubah kuning sama bangunan itu. Bukan itu namanya Dome of the Rock. Itu hanya ada batu. Batu itu pernah dipijaki Rasulullah sebelum Mi'raj ke Sidratil Muntaha. Di bawah batu itu kayak ada kayak gua itu, bahkan batu itu ngayang, pengen ikut naik Mi'raj Rasulullah. Nah akhirnya berkah dari perjalanan itu apa? Air diri ini cara mamane rodok ngibadahi nganu ya Allah. Kilo watu lho, pengen nemplek karo Kanjeng Nabi. Air di sholawatan malam Jumat itu malah tambah semangat. Jadi perjalanan seperti itu bukan kok kita happy-happy. Kalau kita happy-happy kita ke Amerika, Pak. Sangu sing akeh utawa ngedol lemah, dolan ning Amerika. Bener lho, tuku tas sing branded nek Mas Yoga. Lah kita ke sana itu perlu perjuangan. Nah, dhewe ning apa ning imigrasi kono ya. Kita dicek. Loh, makanya banyak yang komen. Di nganu toh. Iku yo jelas itu ning pengawasan Israel. Enggak usah kamu bicarakan, kita sudah tahu. Bahkan ada yang mancing-mancing. Jadi gini, ini maksudnya cerita. Saya bukan klarifikasi, enggak usah diedit. Ini klarifikasi tidak. Jadi setelah ini seluruh jamaah SD, penting panjenengan semua harus paham. Jadi kayak orang ziarah ke tempat seperti itu, ini bukan jalan-jalan. Wong ziarah wali, sampean gen ngerti. Genenek ta'aluk alaqah batininya karo wali kuwi. Jenengan ziarah teng Sunan Kalijogo. Masyaallah di Sunan Kalijogo. Di situ ada geturnya. Orang jelaskan, Mbah Wali iki perjuangan kaya ngene. Nyambung terus akhirnya perjuangan jenengan kudu piye. Lah niki menguatkan keimanane panjenengan dan meningkatkan ketakwaane panjenengan. Itu ziarah ke tempat-tempat bersejarah. Bahkan kayak ada sejarah luar biasa cerita ya. Waktu saya mau sowan Syekh Yusuf itu sore sebelum ngasar. Ini cerita menarik. Ini belum tak ceritakan ke seluruh jamaah Sabil Toba karena rutinannya tinggal malam Selasa besok. Haji Beki, sahabat saya, sahabat dekat saya itu kan rambutnya biru. Keluar hotel kita lari-lari sudah ditunggu rombongan. Wilgam ini Syekh Yusuf selak ngimami ngasar. Wah kita pengen sowan. Kita pengen mendengarkan ceritanya dari Syekh Yusuf. Akhirnya setelah itu Haji Beki ini karena rambutnya biru mungkin dikira wah ini apa, ini aman apa enggak, dites takoni agamanya apa, Islam, tes Fatihah mau iso, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, Sujono gak ngejak tato. Sujono Haji Beki ya seprapate Al-Quran dihafal walaupun rambutnya biru. Itu mungkin dites, jadi menarik seperti itu. Alhamdulillah, makanya banyak kisah-kisah yang
menarik seperti itu sebenarnya. Makanya jadi seluruh jamaah Sabil Toba, setelah ini misal nanti ada yang goreng lagi, bahkan saya itu baru dikasih tahu tadi ada enek bocah rodok ganteng. Jadi omongan kula sing kuwi mang Palestina, kula muni Palestina aman niku wau hanya dipotong segitu aja. Dipotong segitu aja harus diedit. Karo nyepek-nyepek no. Bocah rambutnya kluwimis sih. Mbok sapa ini kita enek iki. Ngefan aku ya nanti aku. Karo nyepek-nyepek ngoten. Jemput paksa. Ada nyepek-nyepek. Enggak paham iki idam gini. Kalau kita itu anti Palestina atau apa? Kalau misal kita itu anti Palestina atau apa? Kenapa kita susah payah kehilangan uang ke sana? Kenapa kita susah payah meluangkan waktu? Seluruh jamaah Sabil Toba juga tahu jadwal kita penuh. 2 tahun ini penuh, itu pun karena saya tutup. Semisal nggak ditutup, berapa tahun antrinya jadwal? Bukan ini masalah sombong atau gimana, tidak. Bahkan makanya kalau memang orang-orang itu benar-benar paham, ya mungkin nggak sampai digoreng seperti itu. Bahkan setelah saya cerita seperti ini, kamu semua akan tahu mana orang-orang yang memang tidak suka sama Gus Idam. Tapi tidak usah dituntut orang itu harus suka dengan saya. Rasulullah saja yang maksum, yang luar biasa, itu tetap banyak pembencinya. Jadi wis biasa, artinya apa? Sambut. Nanti misal ada orang yang komentar, Idam itu gak ngerti, Idam itu misal antek Israel ngene-ngene, pangestunipun. Alhamdulillah pandungane wis ngoten mawon. Jadi nggak usah pakai kekerasan. Daripada kita terus berdebat masalah ini, kita harus memanfaatkan waktu bulan Ramadan ini dengan sebaiknya. Syahrul Ramadan awaluhu rahmah. Awalnya bulan Ramadan, mulai tanggal 1 sampai awal Ramadan. Ini bulan yang penuh dengan rahmatnya Allah. Eman-eman nek dhewe gur tinggi sawir, tinggi mutolaah masalah perdebatan koyo ngeten iki. Eman-eman tenan. Wa ausatuhul maghfirah. Pertengahan bulan Ramadan ini bulan yang penuh maghfirah. Lah iki menginjak tengah to. Iki wae nglebur dosa-dosane awake dhewe. Dosa-dosane awake dhewe. Ngertimu nek kudu poso jek iki. Wis oleh 10 dina tato nek ngerti nek iki kudu poso. Sae. Aku bangga dadi koncone tato iki. Wis alhamdulillah. Semoga entuk hidayah. Amin. Ngeten iki. Lah kemarin jadi itu saya cerita di Nganjuk itu di akhir pengajian kan ada toh Kak. Maksud saya yang aman itu Masjidil Aqsa. Artinya saya bilang seperti itu, monggo berusahalah ke sana. Makanya banyak orang-orang yang berpendidikan, banyak dosen-dosen, banyak ulama-ulama berusaha ke sana Kak. Diziarahi. Wah, tiang mriko wong muslim sowan jenengan sing nangis mriko Pak. Where do you come from? Indonesia, Turki, Mesir, wes ruang-ruang-ruang. Aide kok bersatu, aide kok kuat mriko. Bukan kok pulang dari sana bareng malah dihujat, dibully, iki sing gratis. Isan arep gratisan wong bayar wong yo ora nyudo lemahmu. Bene. Kok baru arep gratisan apa bayar wis biyen wong yo ora nyudo bondone jenengan, ngoten lho. Itu perjuangan. Ngoten lho. Jadi bukan berarti, sekali lagi saya ulangi, perjalanan saya ke Palestina dan kemudian saya pulang bilang aman, itu bukan berarti saya menafikan jihad yang ada di Gaza. Bukan berarti saya menafikan seluruh media yang meliput peperangan Gaza. Bukan. Tapi memang ada beberapa media yang akhirnya semakin membuat takut orang-orang untuk datang ke sana. Tapi juga ada media yang benar-benar menyampaikan dengan penuh kebenaran. Artinya agar seluruh masyarakat, khususnya muslim yang ada di Indonesia, benar-benar cerdas. Bahkan jangan dikira kita hanya ziarah-ziarah saja. Loh, di sana itu Masya Allah, teman saya Pak Haji Beki itu senang, Gus, besok kita kesini lagi. Siap. Padahal berangkatnya juga takut. Bahkan istrinya bilang seperti ini, iya, ayo
berangkat tenan to. Wis to ge surat wasiat. Tenanan. Tenanan. Malah tato niki wis arep siap marisi bareng. Wis diitung kabeh mobil regane piro, omah piro, aset wis diitung karo tato. Makelar. Tapi ya itu tadi. Sepulang dari sana, Masya Allah, semerep tiang Palestina Kak, Masya Allah luar biasa. Ae dewi ini yang Madinah, yang Mekah nangis kayak ngono Kak. Di sana melihat semangatnya orang-orang Palestina. Bahkan ketika mau beli apa di tokonya Palestina gitu. Kalau yang jual orang Palestina, Bibarokati Mujahid fil Gaza, Bibarokati Mujahid Gaza. Dengan barokai sing jihad-jihad ning Gaza, iki rego disudo Pak. Pemahaman 100.000 dinyang wa 70, silahkan. Saya tidak pernah menuntut orang yang bertemu saya atau orang yang mengetahui saya, mencintai saya, tidak pernah menuntut seperti itu. Silahkan. Setelah ini digoreng malih, bukan masalah. Wong pancen Indonesia iki bakul gorengan. Bakul gorengan akeh, mari digoreng maneh. Ngoten niku. Gitu. Tapi teng mriki bolo-bolo niki paham mboten? Paham. Artinya saya menjawab. Jadi misal kayak tato kan ramelo, Kak Yuga, Bro Fajar, Gus aman toh Gus, aman toh Gus. Kak Yuga ngentai. Tiba iki batine Kak Yuga royalti sarung iso dipek dhewe. Nek apa nek apa itu Kak? Heeh. Iki ngono. Es dadi milioner iki. Pikire ngono. Tapi bukan seperti itu. Saya menjawab, aku ki muni aman, ngoten lho. Saya itu menjawab bahasanya aman. Tidak apa-apa kalau panjenengan jaro ke sana. Bahkan nek perlu nek sampean panjenengan gagah, yo arep bablas rono bablas jihad di Gaza, tidak masalah. Tidak masalah. Terus jangan sampai digoreng seperti itu. Nah, bahkan kalau khawatirnya ini kan masih banyak ini terus banyak katanya anak-anak saya malah gak ingin baca ini bulan puasa. Eman-eman poso kula, eman-eman bulan niki. Dan kita itu nggak tahu umur kita kan, nggak tahu umur kita. Ya mumpung menangi bulan Ramadan, ya wis alhamdulillah, ngoten lho. Jadi alhamdulillah artinya saya bilang seperti itu tidak menafikan peperangan yang ada di Gaza. Dan alhamdulillah sahabat-sahabat kita di Palestina yang di sekitar Aqsa, alhamdulillah keadaannya baik-baik saja. Walaupun mungkin dalam segi ekonomi kita harus membantu mereka. Nah, seperti itu loh. Tapi bukan kok berarti, wah, iki muni ngono paling iki dekengane Israel ngene. Dong kayak dikecak, kecil iki wis syahadat loh Pak. Muslimnya loh Pak. Bahkan banyak cerita, kita tahu makomnya Nabi Sulaiman, kita tahu makomnya Nabi Musa, juara Pak. Orang Palestina seneng, makanya saya nggak tahu karena isu ini kok video saya dengan orang-orang Palestina hilang ya di TikTok itu. Nah, justru malah itu PR kita bersama, munculkan bahwasanya Indonesia ini benar-benar bersama orang Palestina. Dimuncul nih video-video saya banyak toh. Saya di toko apa, saya naik onta, terus karo wong Palestina lho, Bar. Wih, Indonesia kurang nangis Mas. Nangis. Lah itu seharusnya itu dimunculkan. Kira wong Indonesia ini kental, bolo kental karo Palestina. Seperti itu. Malah saya curiga yang menggoreng ini apakah orang mereka? Yang menggoreng masalah saya ini loh. Apakah orang mereka? Bahkan tak kasih bocoran. IG saya untuk live ini nggak bisa saat ini. IG saya untuk live nggak bisa, tapi juga masalah. Bahkan ada orang, iki orang ya Gus, anakmu dikirim ning Gaza, sirku kowe tak kirim ning Gaza, tak paket ning kono ngono lho. Lah nggih, jadi lucu, wong-wong niku gak ngerti kejadiane. Bahkan ada idam itu harus belajar belajar ini. Saya itu datang sana itu ingin menyatakan, Masya Allah. Bahkan teman-teman itu kalau beli apapun di sana, saking cintanya dengan orang Palestina, susunya gak dijaluk. Haji Beki itu saking cintanya dengan Palestina, beli replika Masjidil Aqsa.
replika Masjidil Aqsa besar. Itu kalau diuangkan di sini berapa puluh juta? 160 juta. 160 juta kalau dipaketkan di sini. Itu Haji Beki teman saya. Bahkan bilang, Gus nanti kalau ada orang mau berangkat ke Palestina, manasiknya ke rumah saya aja. Belajar Kingdom of the Rock, ingin ngikat buruk. Uang kan malah tambah keimanan itu. Masya Allah buruk Nabi dulu ngikatnya di tempat ini. Kok kerajaan ini Raja Sulaiman ini, Masya Allah 14 hektar. Terus langsung, Masya Allah ternyata kita itu nggak ditipu atau apa. Kan kadang bocah kritis ngerosok dirinya ditipu, diceritani ngene. Kadang kok statusnya cacah saiki aku diomongi kon sabar karo ustaz sing tumpakane Pajero. Aku diomongi karo tato nih, diomongi pon poso karo bocah sing cakruk ning warung bulan Ramadan sikile ketok. Karo tato mah poso Gus. Itu ning Mekah telepon kon poso. Padahal bocah nek bulan Ramadan cakruk ning warung sing sikile ketok. Kancane aja ditakoni kancane teko lho. Telepon kadang ngerapok. Iya lho Pak, dicek terus kayaknya lemes lho Pak. Iya ini sih ya kayak tato iki. Kirim lah. Harus tak paket nih tato. Makanya gitu Pak Sejang. Jadi ini bulat ora berkat ceritaku Imam. Jadi artinya seperti itu. Terus untuk seluruh jamaah Sabil Tobah nanti malam Jumat kan kita libur kan? Ya. Saya di pengajian pengen mboten bahas masalah niki. Niki biar di live ini nanti kalau memang ada yang menerima silahkan, digoreng lagi monggo. Tapi kalau memang perkataan saya yang dipotong oleh seseorang itu membuat gaduh negara ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya warga Indonesia, saya orang Muslim, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon ampunan panjenengan semua. Tapi yang jelas di dalam hati saya tidak ada niatan untuk membuat gaduh ataupun menganggap bahwasanya seluruh negara Palestina baik-baik saja. Yang aman untuk dikunjungi manusia adalah Masjidil Aqsa. Walaupun untuk perjuangan ke sana juga perlu apa itu? Portal-portal dalam pengawasan Israel. Semuanya yang jaga itu tentara-tentara, nggak kayak Satgas ST ngono kuwi nek klontang-klantung kaya Satgas Boning nggo HP video ngene pantese mboten. Nggo senapan. Bahkan kan di Nganjuk saya juga cerita. Wong Jogo iki karo nggawa nggih. Oh Pak Cibeki lho Pak, wonge garang to. Serak wani kendel nek karo tato. Gredeg kok ya lekas liwat ngono, grodok. Seperti itu. Bukan kok, jangan disimpulkan Banu dipelintir. Oh, seolah-olah karena perkataannya, karena Idam itu bilangnya gini, seolah-olah itu berarti kita itu harus apa menyatu dengan Israel apa piye ngene-ngene. Enggak. Ayo kita ambil hikmah dari kejadian tersebut, dari peristiwa tersebut. Awake dhewe kudu rukun, sebangsa setanah air, seagama itu kudu rukun. Ngono lho. Dan alhamdulillah di ST ini semua agama menyatu. Hindu, Buddha ning kene enek Bhinneka Tunggal Ika iki dicekeli tenanan ngono lho. Pelajarannya itu. Engko nek wong-wong iki rumangsa paling iki, paling aku, paling agung, paling kental ngene-ngene. Mulakno kaya kula ya arep gumpul kaya Pak Tato, mbuh posone ping pira, sekolah apa urung. Aku wis gak tau nesu, Pak. Tapi sedikit banyaknya gimana kita yang sudah mengetahui mewarnai mereka yang belum tahu. Ngoten lho. Jadi tujuan kula teng Palestina dhewe ngoten niku. Murni ziarah, ingin mengetahui kekuasaannya Allah, ingin ziarah ke makom para anbiya, para nabi, menambah ketaatan, menguatkan keimanan. Masya Allah tambah luar biasa. Dan saya pulang hanya 1 hari ngaji di Nganjuk. Setelah ngaji di Nganjuk langsung umroh. Selama 13 hari ternyata rame ya di media Indonesia. Rame. Twitter lah, saya untuk yang konsumsi Twitter, Facebook ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
apabila potongan dari video saya membuat panjenengan semua gaduh. Saya mohon maaf. Itu sudah saya jelaskan berkali-kali tadi ya, nggak perlu diulangi ya. Nah, artinya monggo bolo-bolo yang memang memiliki rezeki yang lebih atau apa, jangan berupaya mendahulukan plesir kemana dulu. Cobalah cari visa agar bisa ke sana, gimana caranya. Jangan tanya di sini, nanti banyak yang mancing-mancing ini caranya gimana. Tanya travel itu aja. Saya bukan travel. Yang jelas semua orang yang ke sana bilang Masjidil Aqsa ngangen nih kabeh muni ngangen nih tenan. Walaupun jadi penuh perjuangan. Yo gregeten Pak, karo tentara-tentara wis sniper ning dhuwur akeh Pak. Mulai tinggal nama. Ketara pelita petiti eleh kokangne glodak. Makanya tidak ada orang yang habis datang di sana melihat keadaan di sana setelah itu nggak mau ke sana. Bahkan saya pengen ke sana lagi. Jadi ini yang memang mau melanjutkan menghujat saya, silahkan, tidak masalah. Karena saya memang salah. Karena kalau bahasa saya itu jenengan tafsiri secara logikane panjenengan, logikane jenengan mesti arahnya negatif. Karena omongannya Idam itu seolah-olah munggu pikirannya dek. Karena itu contoh kan kemarin. Waduh, ampun. Tapi ya itu benar juga. Jadi gitu. Mungkin ada pertanyaan dari bolo-bolo. Gini Gus, apa video-video yang waktu umroh ke Palestina itu diangkat lagi, itu kan bawa pohonnya tempat teduh Nabi sing jenengan. Kalau itu di Jordan itu. Di Jordan itu kan nggak ada semua, tidak sepi. Justru malah itu video yang di yang ketemu orang Palestina, ketemu anak-anak juga loh saya. Ya. Yang naik apa itu naik? Yang diajak naik apa itu? Anak-anak itu. Anak-anak bal-balan itu kan sudah jarang lewat di TikTok. Didumi dolar. Sawan nggih. Bahkan ada orang sana sing kenal barang enek sing ngerti ya. Syekh Idam from Indonesia. Aku ya kaget, Syekh Idam from Indonesia kayak ID Syekh opo. Ngerti ku Syekh Sikus. Dukun urut. Nggih, makanya ini mumpung saya terenyuh Pak, terenyuh bagi panjenengan, ayo kita datang. Kita harus mencintai Palestina. Kita cintai Masjidil Aqsa. Kita dukung sepenuhnya. Jenengan nek rono sangu sing akeh. Sedekoi. Wong-wong seneng nih. Ojo sangu masalah, kaya tato moro ning pondok sangu masalah. Jangan sampai seperti itu. Tapi nek niki gak enek nganu nggih. Terus bahkan ada yang nyintir ngene barang. Jadi kula sekali lagi matur suwun untuk yang memotong video saya itu siapa, matur suwun. Terus yang akhirnya mengambil potongan tersebut memviralkan sing Mas rambut klimis lho karo nyopek-nyepek wong kaya pinter iki lho. Kudu sing rambut kalau ini sarap. Oh, ini cocok kok. Alhamdulillah kaya enek iki ya. Ngono. Jadi kamu harus jauh. Jalan-jalannya harus jauh. Nggak iso nopo Pak. Kalau memang kamu jalan-jalannya hanya di Kawedanan Serengat ya sulit menerima. Cerita ini sulit sekali. Mohon maaf, sulit, mohon ampun kita ya. Jangan. Makanya kita gini. Pertama kasus video itu ini tadi baru saya amati, pulang umroh langsung saya amati. Itu yang membuat gaduh pertama niku buzzer. Jadi ning negara nek dhewe iki enek wong sing ditugasi dadi buzzer dibayar, Pak. Kon ngrusaki sing ketarane wong-wong rada duwe pengaruh. Bukan saya merasa berpengaruh, tidak loh. Tidak saya saja. Oh, akeh dirusaki ngene. Bener to, Kak? Iya. Buzzer. Jadi semisal sapa dibayar dadi buzzer. Kuwi mulakno akeh ta sing pertama gak enek wonge. Ketika kita cek itu akun fake banyak. Bodoh.
Buzzer ini mempengaruhi terus. Kalimat apapun dipelintir. Agar orang ini, akhirnya orang-orang yang taunya di akhir beberapa cerita ini nggak tahu runtutan ceritanya langsung, mek konsumsi potongan memang mau melok beleng. Lah bahkan nanti orang-orang yang ilmiah pun ikut di situ. Makanya kayak panjenengan seluruh jamaah ST seluruh dunia, baik Taiwan, Hong Kong manapun itu, bukan untuk saya saja. Buzzer yang mengawali membuli siapapun, telah benar-benar kiai siapapun, habib siapapun, ulama siapapun, ditelaah benar-benar. Jangan mau kita dipengaruhi. Ini wis waduh di mana-mana. Bukan masalah ini tok loh. Masalah apapun kan gaduh ini. Ada orang apa? Bahkan iki akeh to ngeten iki masalah ngeten iki sing nganu apa itu memanfaatkan tinggi numpang viral sebagai pengamat pengajian. Kok enek pengamat pengajian barang. Enek toh? Sebagai mbok nyambut gawe dodolan sarung ngono lho. Enek toh? Dodolan sarung sowan mek Kak Yoga pindah silaturahim kaping kalih reseller sarung ngono lho. Nyambut gawe sebagai pengamat magic nganu pengajian. Saya kecewa dengan Gus Idam. Ket biyen ae wayane kecewa sampai ngono lho. Ngono. Bareng kok kecewa bareng alhamdulillah. Ini statement Gus Idam luar biasa. Iki acaramu ya apa, tugas apa ngono sampean iki. Dadi wis enek dhewe, Pak. Tugase ning negara iki wis enek dhewe sing dadi BIN enek. Sing dadi TNI enek, sing dadi polisi enek, dadi tentara enek, angkatan negara enek, angkatan laut wis enek bagian dhewe. Sebagai nganu-nganu kok HP dikritik tak dolok bareng aku didudui cacah ngoten niku kadang kula yo ora tek ngurus mulih umroh niki mulih umroh langsung di story masalah akeh harga cacah niku alhamdulillah. Wah ini banyak orang kecewa sama jenengan Gus. Wah alhamdulillah. Berarti engko nek cetok wong ra nemen-nemen pang ngejak foto aku. Rodok sudo. Alhamdulillah. Kula matur suwun nggih sing sampun nge-give ini nyumbang ning sapa iki berarti langsung benane majelis berarti dijaluki cah sakmene bane iku. Dadi matur suwun iki kok tangga enak iki kok wah iki klarifikasi dia ketakutan ngene sampean iki sebagai apa Gusti Allah ae. Tegas mau terus bahwa ini bukan klarifikasi. Ini saya pertegas ini bukan klarifikasi. Saya menceritakan perjalanan saya mulai dari rumah ke Palestina sampai pulang 1 hari ngaji di Nganjuk dan ada potongan video saya yang dipotong orang tersebut. Saya nggak tahu namanya siapa. Bagus. Terima kasih. Pasti orang itu nanti ya motong lagi apa lagi. Jadi seluruh jamaah Sabrul Toba nanti nggak usah kaget. Gus Idam mau ngomong kasar. Ternyata ini aslinya Idam. Ternyata ini. Yus ngono kuwi, Pak. Nek kula sakniki tambah syukur, Pak. Masya Allah, mari umroh, mari nopo, mari niku ning Jordan, roh pohon sahabi yang pernah dibuat berteduh Rasulullah. Ya Allah, Kanjeng Nabi perjalanannya kayak gini mlaku lho, Pak. Paling cepet numpak unta tak tumpaki glenek ya Allah. Lah aku kira ya Allah kadang ini numpak montore jamaahku, kadang numpak mobil Kak Yoga Paji, kadang numpak mobil Jebor, kadang numpak mobil wong-wong, kadang numpak mobil Bunyai. Iki aku sambat Kanjeng Nabi pernah dakwah di tanah Thaif dilempari batu, lah iki dilempari omongane wong-wong ngene. Mosake di baru putus asa. Matur suwun. Ngapunten ingkang kathah, matur suwun ingkang kathah nggih. Ngapunten ingkang kathah. Mugi-mugi panjenengan sedaya sehat. Amin. Dan yang paling jelas, Allahumma yasir ziaratul Makkah wal Madinah bisihah wal afiyah ma'assalamah. Semoga panjenengan semua digampangkan untuk ziarah ke Mekah Madinah. Amin. Nah, alhamdulillah